Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin coba buktikan ya, dua topik, sorry, dua topik. Yang pertama adalah banyak rider yang nggak peduli soal kasarnya suara mesin, vlogger ya, yang benar. Yang kedua adalah, buntu. Yang kedua adalah soal akal-akalannya suspensi DBS, kan setelan terlalu empuk, dan kalau boncengan harus merubah setelan. Nah, penulis mau cari cara ya, gimana caranya lebih fleksibel. Lebih fleksibel itu maksudnya bisa untuk boncengan nggak mentok, tapi untuk pakai sendirian nggak keras-keras amat. Nah, sekarang ini penulis juga ingin membuktikan bahwa setelan empuk itu nggak berarti nggak stabil. Jadi kan banyak ya yang berpendapat bahwa setelan empuk itu nggak stabil. Nah, ini sekarang penulis pakai setelan per belakang ya, yang bisa dirubah. Kalau per depan penulis ya tetap orisinilnya NMAX 2018. Jadi sekarang empuknya per belakang itu kira-kira kayak per depan. Jadi ayunannya loh, hentakannya itu sama antara depan dan belakang. Jadi lewat polisi tidur tadi sama ini lewat jalan paving ini juga sama. Jadi nggak terasa lebih keras yang belakang, sudah sama empuknya dengan yang depan. Sementara kan yang orisinilnya Yamaha itu kira-kira sama toh. Kira-kira 2 kali toh. 2 kali per depan. Jadi orisinilnya Yamaha yang pakai tabung itu ada tabung tapi nggak ada hambatannya, ada tabung tapi nggak ada anginnya. Tabung useless ya, cuma tak gayanya toh. Itu kempernya lebih keras. Kalau itu dibuat empuk jadi nggak stabil. Nah, sekarang ini suspensi DBS penulis buat empuk, stabil nggak? Ya penulis pakai kayak biasanya ya, moga-moga nggak macet lah, biar bisa ngetes 100 atau berapa gitu. Jadi penulis itu pakai suspensi DBS ini sudah hampir 6.000 km, lebih dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan ya. Mulai penulis ganti motor umur 400 km, sekarang odometernya sudah hampir 7.000. Sudah lebih ya, 6.500 lebih lah ya. Suspensi makin lama makin empuk ya. Bukan makin empuk, tapi makin berkurang hambatannya. Ya karena pemakaian sih.
Dan 6000 itu sudah cukup jauh dibanding suspensi standar ya. Kalau suspensi bawaan yang orinya mulai dari baru sudah kayak soak, jauh lah daripada suspensi standar. Dari sisi build quality, dari sisi keawetan itu jauh lebih awet daripada yang ori. Suspensi itu umurnya dihitung dari seberapa lama hambatannya itu bertahan. Kerusakannya juga sumbernya dari hambatan. Kalau suspensi sudah hambatannya hilang, itu sudah 100% rusak. Dan minim 50% lah ya, dianggap masih layak pakai itu. Ini lebih empuk, penulis merasa lebih rendah juga posisi berkendaranya. Aduh, macet di sini. Kalau misalnya yang suspensi gini aja disetel empuk, kerasa rendah. Gimana kalau ganti suspensinya aerok ya? Iya, penulis revisi juga ya yang rekomendasi ada suspensi NMAX yang empuk, namanya Z series. Ukuran pernya 17, lumayan tuh. Harganya penulis lihat di tokonya No Limits itu 1,2. Nggak ada tabungnya 1,2. Impor. Entah hambatannya gimana. Soalnya ada yang beli DTG Evo bilang hambatan suspensinya kurang banyak. Padahal ISS DTG hambatannya mantep. Versi masih makin tinggi tapi kok makin nggak oke ya. Terus balik lagi, penulis juga kepikiran ya, mau pakai ganjel per sport damper atau semacamnya, itulah namanya, yang penulis sebut untuk nambah kerasnya per itu. Kan ada Bro ZZZ ngomong kalau pakai sport damper gitu pernya kayak dikurangi, kayak dipotong. Nah, per kalau dipotong itu jadi makin keras. Nah, kalau per makin keras jadi lebih ideal setelannya untuk bisa bikin nggak mentok 2 orang. Itu dipakai sendirian bisa lebih empuk karena ya itu tingkat pernya meningkatnya lebih curam. Ya entahlah gimana nanti. Penulis rencana mau pakai ganjal stopper aja dulu, tapi entah, dilemanya ya. Sekarang disetel empuk, terus kalau mau boncengan pasal ganjal stopper, atau pakai ganjal stopper disetel biar goncengan nggak mentok, terus dipakai terus ganjal stoppernya. Rasanya sih lebih empuk, tapi ya lihat nanti aja. Soalnya penulis beli kan warnanya merah sama kuning ya, lah beda kiri sama kanan. Iya ya, lebih rendah motornya belakangnya ya.
Ini sudah empuk sekali nih. Kalau yang apa punya NMAX ya silahkan dibedakan dengan suspensi depan lah. Sekarang feelingnya sama antara depan sama belakang. Stabil ya, ya relatif stabil. Kalau ada ayunan mandeknya cepet, nggak kayak suspensi standar. Cuma mungkin ya apa ya, desainnya ini mungkin double tube mungkin ya, bukan single tube. Kalau double tube itu kan kelemahannya hysteresisnya ya. Hysteresis itu efeknya lebih ke awal gerakannya. Awal gerakannya itu sempat ngeslong dulu. Jadi mulai awal bergerak itu ngeslong dulu. Ya enak banget nih dipakai lewat jalan jalan apa nih beton ini ya. Tentu kalau kerasa nyaman gitu, gripnya biasanya juga lebih tinggi. Beda kalau motor kerasa loncat-loncat gitu, gripnya rendah. Mungkin nggak bisa kencang ini ya, rame. Penulis nggak merasa tidak stabil ya, masih enak tuh ya. Tentu dengan apa stoppernya diganjel, penulis nggak ngerasa nggak ngerasa kesentak ya. Kelihatan nggak ya dari kamera bahwa sekarang ini lebih stabil ya. Entah nanti lihat rekamannya wes. Jadi kalau apa NMAX itu bawaannya dipakai di jalan ini, wah mental-mental kacau itu kayak handlingnya sulit ya, karena banyak mental gripnya kan gak konsisten ya, bikin ngeri. Nah ini ada kesempatan untuk jalan kencang. Wah lebih terasa halus ya. Wah biasanya lewat situ pasti kan dilempar toh dari tempat duduk. Perhatikan lah, dalam kondisi itu suara mesin sudah nggak terlalu halus lagi, walau pakai macam Prima XP itu masih ada kasar-kasarnya. Jadi ada suara kasar-kasarnya gitu. Oh enak loh, anteng. Enak, malah lebih stabil. Jadi ya wes gitu aja ya percobaannya. Ini kalau nggak salah panjangnya pernya kan 200, terus sekarang pakai 19,2 cm preloadnya kalau nggak salah ya. Panjang pernya ya juga lupa.
Pokoknya sekarang pakai 19,2, sebelumnya kalau nggak salah pakai 18 setelan preloadnya. Jadi panjang pernya 18 mm, 18 cm, sekarang 19,2 cm. Jadi lebih empuk dan tetap lebih stabil ya. Jadi sudah terbukti bahwa suspensi empuk itu kalau shock breakernya beres, kalau shock breakernya fungsi, kalau shock breakernya nggak kayak soak, nggak kayak bawaan motor, itu stabil. Harusnya suspensi tabung bawaan itu karena ada tabungnya, hambatannya mantep, tapi ya sama pabriknya kayak KYB itu dibuat kayak soak, entahlah. Itulah filosofinya ahli Jepang ya. X-Max juga begitu ya, yang lain-lain lah. X-Max itu dibilang empuk, seandainya ya, mungkin punya ya kayak gini ini paling ya. Silahkan kalau yang punya X-Max mau bandingkan. Dipakai jalan beton, barangkali ada apa pemilih NMAX yang sudah pakai suspensi X-Max yang sama-sama di Sidoarjo lewat jalan beton tadi, coba jalan 100, enak enggak? Penulis enak, stabil, motor mudah dikendalikan. Jadi pedoman keras itu stabil itu wis itu pedoman ngawur itu ya. Ya namanya apa, sudah apa ya, kena cuci otak ya sama pabrik motor Jepang. Ini padahal cuma lubang segitu aja kok dihindari ya. Bannya gede, apa nggak enak itu suspensinya. Penulis kalau yang cuma lubang segitu ya penulis labrak aja. Lanjut sekarang ke topik berikutnya. Rider nggak sadar suara kasar mesin. Kalau apa yang sebelumnya penulis pakai contoh itu adalah Nurse Ajang Harry ya, kan suara motornya kasar, sudah penulis contohkan gitu ya. Wah, ngeremnya juga makin enak, makin empuk, makin enak. Ya karena kondisi jalannya hancur-hancuran ya. Kalau kondisi jalannya mulus mungkin beda lagi, mungkin makin keras apa pernya makin enak. Tapi kalau jalannya hancur-hancuran, justru yang empuk, yang apa bisa lebih mengakomodasi itu lebih enak. Iya, jadi videonya Nurse Ajeng Heri itu menunjukkan PCX yang suaranya kasar. Terutama waktu lagi jalan pelan, waktu lagi nyoba jalan ke lintasan buruk itu jelas banget motornya suaranya kasar. Ya itu penulis sebut salah satu kelemahan, bukan kelemahannya PCX tapi kelemahan oli baterainya. Ya Yamaha, NMAX juga begitu. Tapi penulis nggak nyangka kalau ada apa motor NMAX yang olinya pakai oli mahal-mahal, pakai oli aneh-aneh ya. Ya juga kasar gitu suaranya. Orang suka modif loh itu padahal.
di ADK Reality, Mas apa, Mas Fajar atau Mas apa itu. Motornya kan bunyinya kayak motor kayak helikopter, tak 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 tak, tak. Nih punyanya Albert mau naik. Jadi ini dia udah pernah bore up sebelumnya pakai yang lain guys. Wah kenapa tuh? Kayaknya nyala tuh. Iya engine check nyala. Ini mau bore up ya? Iya mau bore up. Kok bunyinya gitu ya? Capnya kayaknya bagian. Woi, itu motor-motor modifan loh, motor sudah di bore up dia apakan gitu, kok mesin kasar gitu dibiarkan loh ya. Entah itu sumbernya dari mana, entah dari magnetnya atau apanya. Katanya oli pernah habis ya, sering habis karena motornya kena penyakit vampir oli. Sudah di bore up tapi vampir oli. Ya penulis sudah jelaskan tapi belum diupload videonya. Jadi si masnya ini, Mas F ini, di videonya ADK Reality mungkin pakai produknya BRT. Bengkel yang masang kayaknya kurang mahir ya, sehingga dia mengalami masalah sulit start motornya. Keluhan lo sebelumnya apaan jadi Ben? Ya gitu kan, starternya susah, terus sang-sangnya juga ini naik turun. Oh. Berarti ngeset ECU-nya nggak sip. Ya itulah resikonya kalau pakai ECU aftermarket. Beres tidaknya motor, enak tidaknya motor sangat tergantung pada kemahiran yang ngeset ECU-nya. Kalau pengapiannya terlalu maju dan seterusnya gitu, bisa malah cepat rusak motornya. Nah, penulis pikir setelah dibenahi, jadi banyak ya bagian yang dibenahi, mangkokannya juga ternyata salah, pakai punya NMAX old padahal itu NMAX new, jadi nggak kompatibel. Rumah CVT diganti total, bagian mesin banyak yang diganti, pakai paket bore up-nya TDR komplit. Nah, tapi suara mesin masih tetap kasar dan gitu dibiarkan saja. Anak Kok bunyinya gitu ya? Capnya kayaknya bagian. Iya. Bert lu udah lama nggak starter kayak gimana? Udah lama gua udah kangen buat starter gitu. Asik. Susah ya. Ini ECU standar aja borapannya. ya, apa wes sepakat kalau TDR itu nggak terima perbaikan motor, cuma terima upgrade gitu toh ya. Masa nggak bisa dicari sih bunyinya? Jadi mungkin bunyi agak lebih mendingan, mungkin karena ganti oli, tapi masih tetap bunyi tek 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 tek. Cukup keras loh ya suaranya. Saking kerasnya itu orang ngomong-ngomong suara tek-teknya tetap kedengaran. Itu keras suaranya. Iya beda lah kayak motor itu normalnya ya, orang ngomong-ngomong suara mesin itu nggak kedengaran. Normalnya gitu. Kalah sama suara omong-omongnya. Kalau sampai kedengaran berarti ada masalah. Olinya padahal ori Pro-Am ya. Entah itu kekentalan berapa. Mantep banget remnya. Wah, enak. Nyut, empuk gitu lagi. Entah ya kenapa kok Matic pakai rem pakai per empuk malah lebih enak ya. Tentu saja per empuknya sudah disertai dengan shock breaker yang fungsi ya. Kalau shock breakernya nggak fungsi ya amburadul remnya. Ini penulis rem belakang loh, nggak goyang-goyang.
jadi stabil. Jalan nggak gini ya penulis lipas saja. Karena apa? Ya stabil motornya. Nah, iya, ini benar-benar terasa empuknya belakang seimbang dengan depan. Terus kembali lagi ke topik ya. Cukup aneh juga ketika si Mas F-nya ini membiarkan suara kasar motornya. Apa suara gitu itu dianggap normal ya? Dianggap bukan kerusakan mesin ya? Padahal biasanya suara gitu menunjukkan ada bagian yang longgar. Kalau ceritanya ada yang dari kipasnya itu, kipas radiator itu longgar, ada yang apa namanya, selain kipas radiator apalagi dalamnya magnetonya, jadi kipasnya itu nggak apa-apa, kipasnya dilepas diambil, bagian magnetonya itu dicek, ternyata bagian magnetnya itu yang gerak, jadi rumah magnetnya, rumah alternator atau apa itu kocak. Begitu dipalu lagi, halus lagi suara mesinnya. Tapi bisa jadi juga sumbernya dari dalam mesin, bearingnya. Padahal itu motornya sudah ganti noken as lo ya, noken as ganti lo ya. Jadi paket power up TDR itu termasuk injektor sama noken as juga. Nah gitu juga masih masih apa namanya, masih bunyi keras, tapi gitu dibiarkan. Terus belum lagi motornya ADK Reality sendiri pernah dipinjem dah, waktu awal video itu dipinjemkan kan, suaranya kasar ya. Nih guys, Albert mau nyobain motor gue lagi. Waktu kapan dia pernah nyobain yang motor? Oh. Gimana, Bet? Orang lagi ngomong juga kedengaran. Entah olinya apa. ADK Reality sampai sekarang nggak pernah jawab, katanya membuatkan video. Tapi ya belum dibuatkan. Padahal sebenarnya penulis lebih penasaran itu pakai oli apa. Penulis nggak peduli suaranya apa, pasti kalau dicek lagi suaranya ya tetap sama kasarnya lah. Karena ya memang kemungkinan olinya oli jelek juga, yang apa, levelnya nggak kalah jeleknya daripada Yamalu. Padahal kayaknya itu olinya pakai oli yang aftermarket, pakai oli apa gitu. Nanti penulis coba cari videonya apa sih ADK Reality, kalau pakai oli apa. Kalau pakai oli Shell ya wis Shell Ultra ya wajar lah ya, Shell Ultra rusak wajar. Pasar suara mesin ini. Ya ini bikin penulis ingat lagi, ada yang barusan tanya, saya pakai Yamaha oke kok, NMAX, pemilih NMAX. Pakai apa, Shell oke, Shell AX7, Shell AX5. Pakai Idemitsu, pakai Top One, Enduromatic. Masalahnya gini, kebanyakan ngomong oke itu nggak mempertimbangkan dari sisi kasarnya suara mesin ya. Kebanyakan mempertimbangkan oke itu maksudnya
nggak rusak. Nah, oke, nggak rusak ini. Apa ya? Eh, bukan pertimbangan yang bagus ya, karena apa ya? Ada loh oli yang saking jeleknya itu bikin suara mesin halus. Jadi saking jeleknya oli itu bikin suara mesin halus karena kerak-kerak karbonnya itu ternyata jadi ganjelnya mesin. Jadi bikin mesin itu, ini berikut PCX suara kasar ya. Ganjel apa? Oli mesinnya itu membentuk kerak, keraknya jadi ganjel dan ini membuat mesinnya jadi halus suaranya. Dan begitu mereka pakai oli yang daya pelarutannya bagus seperti ya oli diesel, Meditran, Mesran, suara mesin motor jadi kasar. Loh, kok jadi ada kasarnya gitu. Dulu waktu apa awal-awal sharing pemakaian minyak goreng juga ada yang gitu juga, ada beberapa. Lu pakai minyak goreng kok jadi kasar. Terserah setelah dibongkar mesinnya memang ternyata ada bagian bearing yang oblak, dan bearing yang oblak ini ketutupan, jadi apa keganjel sama keraknya oli mesin. Ironi ya, pakai oli mesin yang berkerak justru bikin mesin itu halus suara mesinnya, karena bagian mesin-mesin yang aus ini, bearing yang oblak ini keganjel sama oli yang jelek ini, sama keraknya oli yang jelek ini. Tapi ya harus dipikirkan juga ya, barangkali wah kalau gitu mending pakai oli anu dong, oli jelek dong gitu ya, pakai oli kayak AHM oil ya, malu kan oli jelek, dipakai aja enak suara mesin jadi halus. Nah, tapi pikirkan dulu gini, nah yang nyebabkan oblak itu apa, bisa sampai terjadi oblak itu apa? Nah, yang menyebabkan oblak ini adalah olinya, oli yang karena nggak bisa melapisi mesin dengan baik, bikin suara mesin jadi kasar. Itu barangkali suara kasarnya sudah terjadi lama, terus begitu memakai oli lupa ganti oli, atau emang karena umur pelumasnya sendiri nggak panjang, jadi pelumasnya umurnya cuma berapa, 2000 kpn, cuma 500 km dipakai sampai 4000 km, katanya mengikuti anjuran rekomendasi pabrik. Nah, ya wis, katanya pabrik kalau pakai olinya Honda bisa sampai 4000 km. Wah, dituruti anjuran ngawurnya pabrikan itu. Dan yang terjadi adalah aus, terus oli teroksidasi parah, terus akhirnya komponen mesin jadi oblak, sesudah oblak olinya rusak lagi, muncul kerak, dan keraknya jadi mengganjel oblak-oblaknya itu. Seringnya oli habis orangnya nggak sadar, loh wis entek to oline. Padahal ya namanya oli nggak boleh sampai habis. Ya,
up. Ya wes itu saja lah ya. Jadi penuh herankan ya, orang yang pakai olinya oli aftermarket itu kok masih ya, masih nggak bisa membedakan ya suara mesin halus dan kasar. Ya mungkin itu salah, bukan salah ya, namanya ketipu sama pabrikan nggak boleh dibilang salah. Kena cuci otak pabrikan yang nggak bisa dibilang salah. Iya, karena orang merasa pabrikan itu jujur, pabrikan itu hebat, kemampuannya setinggi langit. Jadi kalau disarankan lewat buku panduan manual dituruti gitu. Oli harus 10W40 dipakai 10W40, padahal awetnya cuma 500 km. Mungkin di 2000 km olinya nggak habis, tapi ausnya sudah ampun-ampunan. Ya makanya lah terjadi suara mesin kasar seperti itu, walau mesinnya sudah di bore up di macam-macam. Ya wes, begitu sajalah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.